Terdakwa skincare berbahaya Mira Hayati, akhirnya menghadiri sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Rakartini, Kecamatan Ujung Pandang, Selasa, 11 Maret 2025, siang. Mira Hayati hadir mengenakan dress putih yang dipadu-padankan dengan rompi merah bertuliskan tahanan. Mulanya, Mira Hayati hendak berjalan ke dalam ruang sidang H. Arifin Andi Tumpa. Namun, kuasa hukum terdakwa, Ida Hamidah meminta jaksa menyiapkan kursi roda. Alasannya, Mira Hayati yang Rabu pekan lalu menjalani operasi sesar untuk kelahiran buah hatinya, belum memungkinkan untuk berjalan kaki. Jaksa yang mengawal Mira Hayati pun menyiapkan kursi roda untuk digunakan owner dari MH Glow itu. Sidang dakwaan Mira Hayati ini, juga dihadiri sejumlah kerabat dan keluarganya. Sidang pembacaan dakwaan Mira Hayati ini, berlangsung lebih kurang 30 menit. Setelah pembacaan dakwaan, Mira Hayati pun keluar dari ruang sidang menggunakan kursi roda. Ia didorong petugas jaksa yang melakukan pengawalan. Saat menuju mobil yang terparkir di area belakang pengadilan, Mira Hayati terpaksa berjalan kaki sambil dipapah. Pasalnya roda kursi yang ditumpangi tidak dapat bergerak normal oleh karena jalanan paving block yang tidak merata. Adapun dakwaan JPU ke Mira Hayati yaitu, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat 2, UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Atas dakwaan JPU tersebut, Mira Hayati diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Iya kan, karena begini, kan Ibu Mira kan kondisinya baru melahirkan, masih ada jahitannya, dia disesar, beliau disesar. Jadi kalau orang sesar kan jalan kan apalagi ke belakang lumayan jauh, kasihan gitu loh. Apalagi Bu Mira kan mohon maaf kan agak gemuk, jadi beda dengan kayak kita ini, dia masih terlipat di bawah sini terlipat dengan ininya, jadi ada gesekan dengan bekas jahitan. Nah ini jahitannya basah gitu loh, dari kemarin basah. Dari rumah sakit aja kemarin naik ke mobil diangkut pakai dipakein kursi roda. Nah masa di sini nggak pakai kursi roda? Makanya tadi saya selaku kuasa hukum protes gitu Pak kepada jaksa. Alhamdulillah Pak jaksa pun akhirnya mengerti dibawakan kursi roda. Sampai saat ini Ibu Mira masih dirawat di rumah sakit apa? Udah kembali ke rutan. Makanya kami mengajukan permohonan pengalihan tahanan agar Bu Mira bisa menyusui anaknya, karena kan nggak mungkin bayi dibawa ke rutan. Kita tahu kan bayi yang masih prematur kan harus yang steril, tempatnya apa segala macam. Jadi yang mamahnya yang harus ke rumah sakit. Jadi Pak sudah ada diajukan pengalihan? Tadi sudah kami ajukan. Nanti bagaimana hakim nanti. Kalau respon terkait dakwaan jaksa gimana? Kalau terkait dakwaan kami tidak mengajukan eksepsi, meskipun ada yang mau kami tanggapi. Makanya tadi saya sampaikan ke majelis hakim, nanti kami tanggapi di pembelaan kami gitu. Karena kalau kita mengajukan eksepsi ngulur lagi sekitar 1 bulan ya kan dari jadwal yang ditentukan. Jadi kami berkesimpulan udahlah nggak usah ajukan eksepsi, tapi nanti di pembelaan kami tanggapi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.